Semabi. Hari ini kita akan memasuki episode kelima dengan narasumber dari Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Langsung aja nih, check it out! Jadi hari ini kita kedatangan narasumber istimewa yaitu dari SEMAFEBI atau Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Halo Abang. Halo. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh nih Bang perkenalkan diri terlebih dahulu. Namun Reja dari jurusan Ekonomi Syariah tentunya. Kira-kira nih Bang jabatan di SEMAFEBI itu apa ya? Alhamdulillah diamanahi sebagai ketua umum lah untuk sekarang. Ya Alhamdulillah. Jadi nih Bang, aku mau nanya, di setiap organisasi itu kan pasti punya visi misinya tersendiri. Nah kira-kira visi misi unggulan dari SEMAFEBI itu apa ya? Kalau bicara visi misi lah hari ini tuh yang saya bawakan kepada SEMAFEBI hari ini tuh kemarin ketika masa pencalonan saya membawa yang namanya Diksi Paham. Itu tuh sebuah akronim daripada progresif, aspiratif, harmonisasi, akuntabel dan mumpuni. Nah, di situ tuh 5 aspek tersebut yang saya bawa kepada SEMAFEBI hari ini. Begitu. Nah, aku juga penasaran nih, kira-kira tujuan diadakannya SEMAFEBI itu sendiri apa ya? Untuk keberadaan SEMAFEBI lah. Jadi Senat Mahasiswa ini pertama fokusnya tadi itu sebagai memonitoring daripada dewan-dewan eksekutif entah daripada pihak himpunan atau mungkin fakultas serta tingkat KSM yang ada di fakultas kita. Jadi fungsinya daripada SEMA itu adalah sebagai lembaga hukum dan lembaga pengawasan. Mungkin di situ. Nah, terkait mengenai lembaga pengawasan, aku mau nanya, kira-kira karena dibilang tadi kan mengawas nih, apa sih kira-kira program kerja utama di SEMAFEBI? Mengenai program kerja utama lah, ini kembali lagi ke Senat tuh sebenarnya tidak dituntut untuk melakukan sebuah program kerja. Tetapi di tahun ini saya ingin memperlihatkan bahwasanya SEMAFEBI itu ada aja gitu. Nah, jadi yang saya bawa di sini tuh kebanyakan pelatihan internal, mungkin sekira mengikuti daripada misi saya di bagian mumpuni secara internal tadi itu. Nah, mumpuni di sini tuh ya contoh program kerja yang kami bawa legislatur, yang mana nih kan organisasi itu tuh bentuk student government loh, dan di sini nih sebagai kader-kader bangsa yang dimana bakal misi di kementerian nantinya di setelah kita kuliah atau mungkin DPR. Maka dari itu saya membawakan yang namanya legislatur. Selain itu mengenai kelas-kelas kelegislatifan juga. Mungkin itu aja. Baik, mengenai contoh dari kelas-kelas itu mana ya, apa itu diperuntukkan untuk mahasiswa? Mengenai konsep kelas kelegislatifan itu lebih ke arah internal. Cuman di sini kadang kami meminta delegasi mengenai gambarannya itu supaya kita semua tuh paham mengenai birokrasi, mengenai legislatif maupun eksekutif juga. Kira-kira pengalaman atau pesan Abang nih selama di organisasi tersebut? Dikarenakan saya baru 3 bulan lah, mungkin di sini mengenai pengalaman saya cukup minim masih mengenai kelegislatifan. Tetapi berkaca daripada saya sebelumnya di pengkaderan kelegislatifan, di tahap ini saya cuman mengimplementasi apa yang saya pelajari di periode sebelumnya. Contoh dari mengimplementasikan itu gimana ya Bang? Kembali lagi pada tahun sebelumnya saya berada di Parlemen Reforma ya, kebetulan. Di situ saya berada di staf komisi 1. Nah, jadi di sini yang saya bawakan pada hari ini adalah memperkuat legislasi daripada SEMAFEBI. Kadang ada impact-nya juga pasti, keberadaan yang kontroversial karena terlalu banyak menabuh aturan atau segala macam. Karena faktanya kita sebagai mahasiswa pasti pengennya bebas ya loh. Nah, di situ. Jadi itu yang saya bawakan daripada pengalaman saya di tahun lalu. Jadi itu kesannya selama di SEMAFEBI begitu ya. Nah, sebagai penutup nih Bang, kira-kira bisa kasih kata-kata dulu buat para penonton? Kata-kata jadi saya tidak tergambarkan lah. Mungkin sebagai orang senat lah saya di sini berpikir kita ini kan sebagai mahasiswa yang berorganisasi ya loh. Jadi kita belajar yang namanya student government juga, seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara lah, semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Jadi dimanapun kita berada, kita sebagai mahasiswa yang berorganisasi belajar yang namanya student government, dan itu bakal kita implementasikan di setelah kita kelulusan nanti. Baik, keren banget nih. Terima kasih Bang atas kata-katanya hari ini.